Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Sebelum kita ke pembahasannya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu cerpen? Cerpen adalah kisah yang diceritakan secara pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan karena dalam ceritanya hanya memuat satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan saja. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur pembangunnya yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdapat 7 macam, yaitu ada latar, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah sebuah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerpen. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi dua. Yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Di mana tokoh utama ini merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung dan biasanya terlibat dalam sebuah konflik. Sedangkan tokoh tambahan ini tokoh yang tidak berinteraksi secara langsung atau tidak terlibat konflik. Sedangkan penokohan itu merupakan watak atau karakter dari tokohnya. Untuk unsur yang ketiga ada latar. Latar adalah gambaran tempat. Latar itu adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana pada sebuah cerita pendek. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan ada latar suasana, di mana latar tempat ini menjelaskan kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerpen itu terjadi. Kemudian latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi. Dan latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita pendek. Kemudian yang keempat ada alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian alur juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Kemudian alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Nah, yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya seperti melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Sedangkan plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap sebuah cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, dan sebagainya. Kemudian, untuk sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang keenam ada amanat.
Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita pendek. Misal, ceritanya Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Untuk unsur ekstrinsik yang pertama tadi adalah latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat. Yang pertama ada ideologi negara, yang kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial, dan yang keempat kondisi ekonomi. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakang masyarakat dalam cerpen Koruptor Kita Tercinta karya Agus Nur. Di sini ada cuplikan cerpennya. Ia menjadi orang paling dibenci. Baik buruk memang lebih cepat dari membalik telapak tangan. Oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur. Karena kejujurannya itulah ia dihormati dan dicintai. Tahu-tahu sendiri, sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Pejabat jujur ibarat binatang langka yang harus dilindungi. Lalu bukti-bukti korupsi itu terkuak dan orang-orang yang selama ini begitu memujanya terbelalak. Bertahun-tahun dengan cara yang cerdik ia mengatur agar setiap kali orang yang buang hajat ia mendapatkan keuntungan. Nah, setelah saya membacakan cerpen tadi, kita tidak asing dengan fenomena dalam cerpen tersebut ya. Dari kutipan tersebut kita dapat melihat bahwa pengarang memasukkan latar belakang masyarakat dalam cerpennya. Pada kutipan oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur, menunjukkan bahwa masyarakat melek membaca dan teknologi. Untuk unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Tadi kita sudah membahas tentang latar belakang masyarakat. Nah, tidak hanya latar belakang masyarakat saja, latar belakang pengarang juga mempengaruhi cerpen yang dihasilkan. Seorang penulis cerpen dengan berbagai macam latar belakang bisa menciptakan unsur ekstrinsiknya sendiri. Kenapa? Beberapa hal yang bisa memengaruhi latar belakang pengarang yang kemudian berdampak pada unsur ekstrinsik cerpen, antara lain ada yang pertama riwayat hidup penulis, kemudian yang kedua kondisi psikologisnya, kemudian yang ketiga aliran sastra penulis, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Pertama ada nilai sosial, yang kedua ada nilai moral, kemudian nilai budaya, dan yang terakhir ada nilai agama. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa unsur-unsur pembangun dalam cerpen ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Di mana unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7. Yang pertama tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan plot, kemudian sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.